Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Oke guys, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Angiospermae atau dikenal dengan tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Contoh dari tumbuhan Angiospermae ini yaitu mangga, rambutan, padi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka di mana ciri utama adalah tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki organ bunga, melainkan memiliki organ yang bernama strobilus. Contohnya yaitu tumbuhan melinjo dan tumbuhan pinus. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melibatkan proses fertilisasi, melainkan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, secara generatif, perkembangbiakan melalui fertilisasi, yaitu proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Oke, kita akan bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif. Jadi guys, perkembangbiakan vegetatif ini itu terdiri dari dua. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami. Artinya perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Nah, ada macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama itu adalah akar tinggal atau dikenal dengan rizoma. Contoh tumbuhannya salah satunya itu adalah lengkuas dan teman-temannya. Yang kedua itu adalah umbi lapis. Contohnya itu adalah bawang merah. Kemudian yang ketiga itu ada umbi batang. Contohnya itu adalah singkong. Yang keempat itu ada umbi angkar. Contohnya adalah wortel. Yang kelima itu ada tunas adventif daun. Contohnya adalah cocor bebek. Yang keenam itu ada spora. Contohnya adalah tumbuhan paku. Dan yang terakhir itu ada geragi atau stolon, batang yang menjalar. Contohnya itu adalah tanaman stroberi. Oke, yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Artinya, perkembangbiakan ini terjadi melalui proses campur tangan manusia. Macam-macamnya, yang pertama itu adalah cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa. Apabila batang kayu tersebut sudah tumbuh akar, maka batang kayu tersebut dapat dipotong dan ditanam di media tanah. Kemudian yang kedua itu adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tumbuhan, kemudian ditanam di tanah dan akan menghasilkan individu baru. Kemudian yang ketiga yaitu menyambung. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung ini adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalkan tumbuhan mangga golek disambung dengan batang tumbuhan mangga aromanis. Jadi ingat ya, tumbuhannya satu jenis tanaman tapi berbeda sifat. Jadi tidak boleh kita menyambung tumbuhan mangga dengan tumbuhan jambu. Jadi yang bisa disambung itu adalah tumbuhan yang sejenis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa terjadi melalui proses fertilisasi. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Untuk itu, mari kita simak penjelasan mengenai struktur bunga berikut. Oke guys, ini adalah gambar dari struktur bunga dan bagian-bagiannya. Untuk nomor 1, itu menunjukkan organ putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Kemudian yang nomor 3 itu adalah benang sari atau alat kelamin jantan. Yang nomor 2 ini adalah mahkota. Fungsinya apa? Sebagai perhiasan bunga. Nomor 4
itu adalah bakal buah atau ovarium. Nomor 5 itu disebut sebagai kelopak. Kelopak juga merupakan perhiasan pada bunga. Dan yang terakhir itu nomor 6 adalah tangkai bunga yang fungsinya untuk menopang bunga. Fungsi dari organ-organ pada bunga ini untuk selengkapnya kalian bisa cari di internet atau buka buku paket kalian. Oke guys. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Sampai ketemu di minggu selanjutnya mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, Bryophyta dan Pteridophyta. Sampai jumpa, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.